Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jaringan radio dan satelit. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Rizal Pane, saya sendiri Al-Fajr Nasibuan, Mahmul Idris, dan Tri Santoso. Baik, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu pengertian jaringan radio. Jaringan radio atau gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Nah, manfaat gelombang radio menurut Maxwell, yang pertama adalah manfaat dari gelombang radio sendiri, yaitu dimanfaatkan sebagai transmisi komunikasi seperti jaringan WiFi dan telepon seluler. Lalu ada jaringan mikro seperti yang sering digunakan, yaitu seperti radar pesawat, radar kapal, dan juga GPS. Lalu ada gelombang inframerah yang sering kita gunakan pada laptop. Ada gelombang cahaya juga yang sering yang digunakan untuk fotosintesis pada sebuah tanaman. Lalu gelombang ultraviolet. Nah, adapun transmisi dari gelombang radio ini, yaitu gelombang radio merambat dari udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau patch signal diubah menjadi getaran-getaran listrik. Nah, jenis-jenis gelombang radio itu ada gelombang pendek. Gelombang pendek ini digunakan untuk shortwave. Keuntungannya adalah mampu menjangkau wilayah yang luas, banyak digunakan oleh pemancar internasional dan antar benua. Lalu ada gelombang medium. Gelombang ini digunakan sebagai mediator yang banyak digunakan pada stasiun-stasiun radio yang ada. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari gelombang radio itu sendiri. Dilihat dari kelebihan transmisi gelombang radio, yang pertama dapat mengirimkan isyarat dengan posisi seimbang, tidak harus lurus, dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Yang kedua, memiliki daerah kerja yang cukup luas. Yang ketiga, biaya pemasangan secara general cukup murah. Lalu ada kekurangannya, yaitu kekurangannya satu, kualitas dan performasi yang kurang maksimal. Dan yang kedua adalah sering mengalami gangguan sinyal. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Santoso. Cara kerja jaringan radio. Ketika gelombang radio dikirim melalui kabel, kemudian dipancarkan oleh antena, osilasi dari medan listrik, dan gelombang magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltage di dalam kabel. Dari pemancar gelombang radio ini kemudian dapat diubah oleh radio penerima atau pesawat radio menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa siaran dan informasi. Baik, nama saya Mahmud Idris Suregar, saya dari kelompok 4. Di sini akan menjelaskan mengenai satelit. Satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Sama seperti satelit alam, satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca yang digunakan untuk memprediksi cuaca. Kemudian satelit komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, satelit iptek, satelit yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan satelit militer yang digunakan untuk menjaga keamanan dalam suatu daerah ataupun negara. Baik, untuk mengenai manfaat dari satelit, yaitu yang pertama sebagai alat transmisi sinyal jarak jauh. Misalnya untuk jaringan World Area Network atau WAN.
di mana WAN tersebut merupakan cakupan jaringan internet secara global. Kemudian yang kedua, sebagai repeater di langit ataupun sebagai penguat sinyal. Mengapa demikian? Karena jika jarak sinyal yang akan dikirim ke suatu tempat sangat jauh, maka dibutuhkan sebuah repeater ataupun pendukung agar sinyal yang kita butuhkan semakin kuat ataupun sebagai penambah daya agar sinyal kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan kajian benda-benda di langit ataupun mencari ataupun mempelajari benda-benda yang berada di langit, contoh di luar angkasa. Itulah mungkin contoh kegunaan dari satelit IPTEK. Kemudian yang keempat, untuk memantau keadaan iklim dan cuaca. Nah, ini termasuk ke contoh kegunaan satelit cuaca, di mana BMKG menggunakan satelit ini untuk melihat keadaan suatu tempat seperti angin, air laut, gempa bumi, gunung Merapi, dan lain sebagainya. Kemudian, cara kerja dari satelit yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan direlay oleh satelit tanpa dilakukan pemrosesan dalam satelit. Kelemahan metode ini, komputer yang terhubung langsung pada satelit harus bekerja selama 24 jam. Jika salah satu komputer dimatikan, maka hubungan ke komputer tersebut akan terputus. Keuntungannya yaitu komunikasi konvensional dapat digunakan tanpa perlu dimodifikasi. Komputer dan satelit berfungsi untuk menyimpan sementara informasi yang secara otomatis dapat dilakukan. Kemudian, cara kerja transmisi yaitu satelit dengan memperhatikan komponen-komponen tersebut, yaitu satelit menerima sinyal dari stasiun bumi atau uplink, kemudian memperkuat sinyal, mengubah frekuensi, dan mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain atau downlink. Dalam transmisi satelit terjadi penundaan atau delay karena sinyal harus bergerak menuju ruang angkasa dan kembali ke bumi. Jeda waktu sekitar 0,5 sekon atau detik. Satelit menggunakan frekuensi yang berbeda untuk menerima dan mentransmisikan data. Jangkauan frekuensi satelit adalah 4-6 GHz atau disebut dengan C-band. Kemudian yang kedua, 2-14 GHz disebut dengan Ku-band dan 20 GHz. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengertian satelit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya membacakan slide keempat, yaitu tentang kesimpulan jaringan radio satelit. Untuk kesimpulan jaringan radio satelit ini sebenarnya adalah apa sih keterkaitan hubungan dari jaringan radio dan satelit. Sebelumnya tadi mungkin di awal sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang jaringan radio. Apa itu jaringan radio? Kalau dibilang jaringan radio itu adalah sebuah jaringan yang ditransmisikan melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi sinyal radio itu adalah jaringan yang ditransmisikan melalui udara, biasanya melalui udara. Lalu jaringan radio ini memiliki keunggulan, yaitu dia bisa dipantulkan melalui atmosfer, dan beberapa sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi tidak dapat dipantulkan melalui atmosfer. Ya, itulah jaringan radio itu gitu. Jaringan radio ini sifatnya adalah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya lebih banyak daripada mungkin kalau kita bilang sinyal-sinyal yang lain ya yang dipakai dalam kehidupan kita. Sinyal radio ini mungkin lebih banyak dipakai, ya karena banyak sekali sebenarnya manfaat dari sinyal-sinyal radio ini, seperti dapat digunakan untuk kegiatan bertelekomunikasi seperti telepon, wifi, ya. Lalu juga bisa digunakan sebagai menghitung jarak, ya, perhitung jarak, misalnya mengukur kedalaman laut dengan gelombang, ya. Yang digunakan adalah jaringan gelombang dari radio ini gitu ya. Lalu juga bisa digunakan untuk militer seperti infrared gitu. Lalu juga bisa digunakan untuk
alat medis ya, seperti ultraviolet. Mungkin di awal tadi udah jelaskan sama saya apa sih itu jaringan radio gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jaringan radio itu adalah jaringan yang mentransmisikan atau mengubah sinyalnya menjadi sinyal elektromagnetik ya. Ya seperti itulah untuk jaringan radio itu gitu ya. Lalu untuk satelit sendiri ya, mungkin tadi sudah dijelaskan juga, satelit itu adalah sebuah transmisi penghubung ya, antara satu sinyal ke sinyal yang lebih kuat gitu. Jadi ya fungsinya sebenarnya banyak ya. Misalnya satelit cuaca untuk memantau kondisi cuaca, tapi yang kita bahas ini adalah satelit untuk transmisi sinyal. Misalnya TV, seperti TV berlangganan itu kan sudah banyak juga yang pakai satelit ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebenarnya supaya jaringan yang dia punya itu lebih bagus gitu ya. Jadi transmisinya lebih bagus, karena misalnya gini, seperti kalau kita mengirim sesuatu di jarak yang lebih jauh, maka kita butuh sinyal yang lebih tinggi. Sedangkan di sinyal radio tadi, untuk fungsinya itu semakin tinggi sinyal, maka kualitas yang akan dihasilkan juga semakin buruk gitu. Jadi kalau misalnya untuk menghemat jarak itu, makanya dibutuhkanlah penguat sinyal yang berada di atas langit yang disebut dengan satelit. Jadi kira-kira fungsi satelit itu sebenarnya untuk memperkuat sinyal saja gitu. Lalu apa sih sebenarnya keterhubungan ya, yang pertama, topik pertama yaitu adalah jaringan radio dan satelit. Ya, untuk keterhubungannya itu sama-sama mereka ini adalah satu kesatuan, di mana jaringan radio itu adalah jaringan yang digunakan dalam kehidupan kita seperti telepon seluler dan lain-lain. Sedangkan satelit itu adalah penguat sinyalnya. Jadi misalnya kita bertelepon gitu kan, maka misalnya kita telepon ke luar negeri. Kalau di Indonesia, kalau di dalam negeri mungkin bisa ditransfer melalui tower-tower, apalagi jaraknya dekat. Tapi kalau misalnya dia jauh, maka yang terjadi adalah sinyal itu akan ditransmisikan dulu ke satelit. Setelah itu dikirim ke tujuan yang jaraknya mungkin tidak dapat dijangkau oleh tower penembak sinyal biasa. Jadi keterkaitannya seperti itu kira-kira. Jadi fungsi satelit itu untuk menambah daya tembak sinyal lah, kita bilang kan, ibaratkan seperti itu. Daya pancar sinyal lebih tinggi ketika kita pakai satelit, karena tower itu kan memiliki keterbatasan, sedangkan satelit kan berada di angkasa dan memiliki range yang lebih jauh daripada tower. Mungkin itu aja sih dari kelompok kami. Terima kasih.